Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah aspek hukum bisnis dengan judul Hukum Bisnis Bab 1 dan 2. Adapun kelompok 1 antara lain yang pertama Muhammad Ma'ruf dengan NIM 20310171. Yang kedua Muhammad Ridwan dengan NIM 20310180. Yang ketiga Muhammad Fikram dengan NIM 20310010. Untuk dosen pengampu yaitu Dr. Teguh Setiawan Wibowo, MM, MSI, M. Fat. APT. Selanjutnya yaitu hukum bisnis. Hukum bisnis dibagi menjadi dua, yang pertama bab 1 dan kedua. Saya akan menjelaskan bab 1. Yang pertama, pentingnya hukum bisnis bagi pelaku bisnis. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan bangsa. Dalam melakukan bisnis, tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum, karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut. Contoh hukum bisnis adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selanjutnya yaitu contoh-contoh hukum yang mengatur di bidang bisnis hukum perusahaan. Contohnya PT, CV, firma, kepanitan pasar, pasar modal, penanaman modal, PMA atau PMDN, kepanitan likuiditas, merger, akuisisi, perkreditan, pembayaran, jaminan hutang, hukum berharga, hukum ketenagakerjaan atau perburuan, hak kekayaan intelektual, hukum perjanjian atau hukum jual beli atau transaksi dagang, hukum perbank, hukum pengangkutan, hukum investasi, hukum teknologi, pelindungan konsumen, hukum anti monopoli, keagenan, distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, perdagangan internasional atau WTO, kewajiban pembukuan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu aturan-aturan hukum tersebut di atas sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Mengapa aturan-aturan tersebut dibutuhkan? Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan atau perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih dari pada sekedar janji serta itikat baik saja. Yang kedua, hanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, tidak memenuhi janjinya. Selanjutnya yaitu B. Hukum bisnis dan hukum bisnis. Yang pertama hukum. Definisi hukum dari dulu para ahli belum ada satu kesatuan, masing-masing mereka mendefinisikan yang berbeda-beda pula. Namun maknanya sama. Namun tak kalah kita kan mempelajari hukum positif atau ius continuum, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara seperti negara Indonesia. Maka tentu perlu sebuah batasan definisi sebagai acuan atau pegangan sehingga kita akan mudah untuk mempelajari sebuah hukum tersebut. Selanjutnya yaitu beberapa definisi hukum dari tokoh. Yang pertama, S.M. Amin, sarjana hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan saksi-saksi. Yang kedua dari Van Appeldoorn, hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakan dalam satu rumusan yang memuaskan. Yang ketiga dari Wirjono Prodjodikoro, hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Yang keempat dari
Ikis, hukum itu tidak dapat ditangkap oleh panca indera, maka sukarlah untuk membuat definisi tentang hukum yang memuaskan. Yang kelima, dari Dr. Andes E. Utrecht SH, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau pemerintah-pemerintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Selanjutnya yaitu hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hukum masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, berisi pemerintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan akan melanjutkan slide yang berikutnya, yaitu bisnis. Secara harfiah, kata bisnis berasal dari istilah Inggris bisnis yang berarti kegiatan usaha. Menurut Richard Burton Simatupang, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang ataupun badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu yang berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kamus Besar Indonesia menyebutkan bisnis adalah usaha dagang, usaha komersil dalam dunia perdagangan. Adapun kegiatan bisnis secara umum dapat dibedakan menjadi 3 bidang usaha. Yang pertama, bisnis dalam arti kegiatan perdagangan, yaitu keseluruhan kegiatan yang jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan baik dalam negeri maupun di luar negeri ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh produsen, pabrik, dealer, agen, grosir, dan sebagainya. Yang kedua, bisnis dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh industri perhutanan, perkebunan, pertambangan, penggalian batu, pembuatan gedung, jembatan, pabrik makanan, pakaian, kerajinan, pabrik mesin, dan sebagainya. Yang ketiga, bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa atau service, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contoh, jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, penilai, dan akuntansi. Hukum bisnis. Istilah hukum bisnis sebagai terjemahan dari istilah business law, yaitu suatu bisnis. Dengan kata lain, hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum termasuk enforcementnya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Fungsi hukum bisnis. Yang pertama, sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktis bisnis. Yang kedua, untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Yang ketiga, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Kemudian, ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis meliputi kontrak bisnis, bentuk-bentuk badan usaha, perusahaan go publik, jual beli perusahaan, penanaman modal, kepalitan dan likuidasi, merger, konsolidasi dan akuisisi, perkreditan dan pembiayaan, jaminan utang. Kemudian ada surat-surat berharga, ketenaga kerjaan perburuan, ada juga hak kekayaan intelektual, larangan monopoli,
perlindungan konsumen menurut UU Nomor 8 1999, dan juga keagenan dan distribusi. Ada asuransi menurut UU Nomor 2 1992, kemudian perpajakan, ada juga penyelesaian sengketa bisnis, bisnis internasional, hukum pengangkutan darat, laut maupun udara, kemudian alih teknologi, hukum perindustrian, hukum kegiatan perusahaan multinasional, hukum kegiatan pertambangan, hukum perbankan menurut UU Nomor 10 tahun 1998, dan surat-surat berharga. Dan ada hukum real estate atau perumahan, kemudian hukum perjanjian internasional, perdagangan internasional. Yang terakhir ada hukum tindak pidana atau pencucian uang menurut UU Nomor 15 tahun 2002. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikam. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum bisnis. Yang dimaksud dengan sumber hukum bisnis di sini adalah kita bisa menemukan sumber hukum bisnis itu, yang mana nantinya sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya hukum yang dipakai dalam menjalankan bisnis tersebut. Sumber hukum bisnis yang utama atau pokok dalam 1338 ayat 1 KUHP adalah asas kontrak perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. Kontrak yang dibuat diberlakukan sama dengan undang-undang. Contohnya seperti asas kebebasan berkontrak, di mana pada pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Ada juga hukum perdata KUHP, misalnya hukum perjanjian kontrak, hak-hak kebendaan sebagai sumber terjadinya bisnis, hukum publik, pidana ekonomi atau bisnis, misalnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi atau bisnis, penyelundupan ilegal, korupsi, dan lain-lain. Hukum dagang atau KUHD, misalnya kewajiban pembukuan perusahaan, persekutuan, firma, CV, asuransi, pengangkutan, surat berharga, perdagangan perantara, keagenan, distributor, dan lain-lain. Kemudian ada peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan KUHD, misalnya kapalitas, perlindungan konsumen, anti monopoli atau persaingan tidak sehat, penanaman modal atau PMA, PMDN, pasar modal go-public. Kemudian ada perseroan terbatas, likuidasi, akuisisi, merger, pembiayaan, hak kekayaan intelektual atau cipta, merek, pelet. Kemudian ada penyelesaian sengketa bisnis atau arbitras, perdagangan internasional atau WTO. Selanjutnya ada hukum perdata, yang mana menyangkut terkait hukum privat. Hukum privat yaitu kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan khusus. Hukum perdata dan hukum dagang. Menurut Profesor Subekti SH dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, bahwa hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Berdasarkan definisi subjek di atas, ketika individu atau perseorangan ingin memenuhi kepentingannya dengan melakukan hubungan atau interaksi dengan orang lain, maka kepentingannya diatur oleh hukum agar kepentingannya tersebut tidak mengganggu dan merugikan kepentingan orang lain. Selanjutnya
Ada pengertian hukum dagang. Hukum dagang pada dasarnya adalah jenis hukum yang bersifat khusus dari hukum perdata, yang mana hal ini juga berdasarkan pada rumusan pasal 1 KUHP yang memiliki maksud bahwa ketentuan pada KUHP berlaku juga pada hal-hal yang diatur dalam KUHD. Bedanya yaitu KUHD itu lebih ke yang secara khusus, di mana dikatakan bahwa ini masuk ke dalam hubungan adagium, yang artinya hukum yang bersifat secara khusus mengalahkan hukum yang bersifat secara umum. Jadi jika dalam KUHD sudah ada ketentuan, maka KUHP tidak berlaku lagi atau mengikuti yang ada di KUHD. Kecuali ketentuan belum ada di KUHD, maka bisa menggunakan ketentuan yang ada di KUHP. Istilah dagang atau niaga adalah terjemahan dari kata Belanda yaitu handel, sehingga handelsrecht diterjemahkan sebagai hukum dagang. Sumber utamanya termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, Wetboek van Koophandel atau WVVK. Oleh karena itu, seumpama jika ada sebuah PT atau CV maupun firma yang ingin melakukan bisnis jual beli, maka mereka harus mengetahui terlebih dahulu tentang persetujuan jual beli seperti yang diatur dalam buku 3 KUHP dan hukum orang buku 1 KUHP. Menurut Dr. Andus Kansil SH sebagai pegangan untuk pembelajaran hukum dagang mengatakan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan atau perniagaan, yang mana ialah soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia atau person dalam perdagangan atau perniagaan. Ada pun sumber-sumber hukum dagang adalah yang pertama hukum tertulis yang dikodifikasi atau dibukukan, yang kedua adalah hukum yang tertulis yang belum dikodifikasikan. Kemudian hukum pidana. Dalam era global saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan bisnis semakin merajalela. Misalnya seperti perdagangan ilegal bea cukai, illegal login, kemudian ada kejahatan perbankan, korupsi, dan sanksi-sanksi pidana yang ada dalam hukum bisnis. Dalam hal ini, setiap hukum bisnis yang mengatur tentang perbuatan yang dapat dipidanakan dapat dikatakan masuk ke dalam wilayah hukum pidana publik. Begitu pula dengan sumber hukum bisnis, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan KUHD. Sumber hukum ini lebih mengarah pada peraturan yang lebih khusus lagi yang berpedoman pada KUHP dan KUHD. Terbentuknya perundang-undangan ini dikarenakan sudah tidak sesuainya KUHP dan KUHD dengan perkembangan perekonomian atau bisnis saat ini, sehingga diperlukan peraturan yang mengatur secara lebih khusus lagi. Di dalam KUHP berhubungan juga dengan hak dan tanggung jawab itu diatur di dalam buku 1. Kemudian yang mengatur tentang benda, barang atau jasa sebagai objek kegiatan bisnis itu ada di buku 2. Yang mengatur tentang perjanjian bisnis itu ada di buku 3, dan yang mengatur tentang pembuktian atau bukti-bukti kegiatan bisnis itu ada di buku 4. Baik, seperti itu pembacaan rangkuman. Saya katakan pembacaan karena di sini kami merangkum dari materi aspek hukum bisnis
Dan sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.